Heyo, balik lagi semua Niko. Kita lanjutin pembahasan tipe soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten OSNK bidang astronomi. Kita lanjut ke nomor 4 tentang titik Lagrange. Pada suatu titik P sepanjang garis hubung bumi dan bulan, gaya-gaya gravitasi yang bekerja pada sebuah benda oleh bumi dan bulan besarnya sama tapi dengan arah yang berlawanan. Dalam hal ini, pernyataan mana yang benar ya? Oke, kali ini titik-titik ini adalah namanya titik Lagrange. Apa itu titik Lagrange? Nah, udah Niko ambil dari webnya NASA. Lagrange point itu apa sih? Nah, ini ada beberapa ilustrasinya dan ada penjelasannya di sini. So, di sini dijelasin bahwa Lagrange point are positions in space where objects sent there tend to stay put. Titik-titik Lagrange ini adalah posisi di luar angkasa di mana benda-benda yang dikirim ke sana cenderung untuk tetap berada di sana. At Lagrange point, the gravitational pull of two large masses precisely equals the centripetal force required for a small object to move with them. Di titik Lagrange ini, gaya tarik gravitasi dari dua objek bermassa besar. Dalam kasus tadi kita ada bumi dan bulan ya. Tidak hanya tertutup di situ sih, matahari ke bumi dan seterusnya. Pokoknya antara dua objek itu precisely equals, persis sama dengan gaya sentripetalnya objek itu. Sehingga gayanya saling bertolak belakang sehingga resultannya menjadi ya menuju nol gitulah. These points in space can be used by spacecraft to reduce fuel consumption needed to remain in position. Nah, biasanya titik ini dimanfaatkan untuk spacecraft biar tetap berada di situ tanpa mengkonsumsi bahan bakar yang banyak. Nanti kita bahas. Nah, titik Lagrange ini dari nama orang Prancis ya, Joseph Louis Lagrange. Ya kalau orang Indonesia Lagrange gitu ya. Nah, kita bahas lebih detail ilustrasinya. Misal ada bumi dan bulan seperti ini. Titik Lagrange itu ada banyak. Pertama ada di antara bumi dan bulan itu sendiri, L1. Terus ada L2 yang berada di sisi jauhnya dari bulan tapi jauh lebih dekat ke bulan. Dan di belakangnya bumi, agak lebih jauh sih sebetulnya, ini ilustrasinya nggak sesuai skala ya. Selain 3 titik ini, ada 2 titik lagi, yaitu ada L4 dan L5 yang membentuk segitiga sama sisi sebetulnya. Di antara titik L4 dan L5 itu dengan kedua objeknya. Ini ilustrasinya nggak terlalu precise ya. Terus misal kalau matahari dan bumi juga hal yang sama, ada 5 titik juga. Oke, L1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, seperti yang diinfokan tadi, biasanya dimanfaatkan untuk meletakkan spacecraft. Nah, salah satu spacecraft yang baru saja diluncurkan, ya nggak baru saja, benar sih, tahun lalu diluncurkan, yaitu adalah James Webb Space Telescope. Nah, ini teleskop luar angkasa yang sangat gede. Ini diletakkan di L2. Dikirim ke sana dan ya posisinya berada di L2. Nah, ini gambaran dari pergerakannya James Webb Space Telescope di L2 yang terletak di sisi jauhnya bumi kalau dilihat dari matahari ya. Nah, terus kalau kita balik ke soal, kita cek aja pernyataan yang benar yang mana ya. Yang A, benda kecil di titik P dalam keadaan diam akan berada di sana selamanya. Benda yang ada di titik Lagrange itu biar stabil sebetulnya tidak diam ya, harus mengorbit juga. Kalau dalam kasusnya bumi bulan berarti ya mengorbit bumi. Kayak James Webb Telescope tadi mengorbit matahari, mengorbit benda yang lebih besar tadi.
Terus yang B, P adalah satu-satunya titik bagi penerbangan bebas antara bumi dan bulan di mana seorang astronot tidak memiliki berat. Tentu tidak. Titik Lagrange aja ada 5. Terus astronot basically tidak harus berada di titik Lagrange biar tidak memiliki berat ya. Basically ya microgravity ya udah ya hampir weightless lah. Nggak usah jauh-jauh, di ISS aja udah melayang tuh astronot. Yang C, objek kecil yang diletakkan pada titik P akan bergerak sekitar P dengan kecepatan relatif terhadap sistem koordinat inersia. Ini bener ya. So, seperti James Webb Space Telescope tadi, harus bergerak di sekitar itu, tapi dia akan stabil di sana. Oke. Yang D, nggak ada hubungannya sama pasang surut. Terus semua materi atau planet cenderung menjauhi titik itu. Salah, harusnya mendekati ya. Nah, kaitannya sama yang E, materi antar planet, ada yang namanya Trojan asteroid. Nah, Trojan asteroid ini asteroid yang ngumpul di orbitnya Jupiter sebetulnya. Dia ngikut orbitnya Jupiter. Kayak gini ilustrasinya. Tapi letaknya kalau teman-teman perhatikan, letaknya di tertentu aja, ngumpul di 2 titik ini yang hijau-hijau ini ya, yang asteroidnya ya. Nah, ini sebetulnya adalah titik Lagrange antara matahari dan Jupiter. Jadi titik L4 dan L5-nya. Nah, asteroid itu ngumpul di titik L4 dan L5-nya antara Jupiter dan matahari ini. Kenapa begitu? Karena Jupiter masanya sangat besar ya. Sangat besar. Kalau dikumpulin semua massa planet lain di tata surya masih lebih gede masanya Jupiter. Sangat dominan. Ini kalau kita lihat dari atas, kalau kita lihat dari perspektif yang diam, kita anggap Jupiter sama mataharinya diam, asteroidnya tetap berada di sekitar situ aja. Nah, di titik L4 sama L5-nya. Oke. Terus bagi yang pengen ngecek soal setipe, cek aja playlist Mekanika Benda Langit. Bagi yang masih bingung, bisa langsung tanya aja. Bagi yang mau dukung Udaniko bisa melalui traktir.id/udaniko. Itu dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next number.